Ini dengan segala hormat ya, ini bukan sekedar cuap-cuap di warung kopi. Ini fakta yang kalau kita bicara mungkin akan menampar pipi kita pakai surat lamaran kerja, tapi nggak pernah dibalas. Ya, fenomena pengangguran di Indonesia ini bukan cuma menyedihkan. Ini benar-benar memiriskan mata, bikin merinding sekujur tubuh, dan sukses memupuskan harapan yang katanya 19 juta lapangan kerja baru. Tapi ya, di tengah duka ini ada juga orang-orang yang justru seharusnya makin bersyukur. Karena akhirnya tuh mereka sadar ternyata pekerjaan yang katanya bikin stres masih lebih baik daripada mereka harus ikut antri desak-desakan di bawah teriknya matahari. Tapi mari kita jujur ya, ini tuh benar-benar masalah yang nyata, serius, dan memang udah segawat itu. Angkatan pengangguran bertambah setiap hari. Ribuan siswa lulus setiap tahun, penuh euforia karena mereka buat akhirnya bebas dari belajar. Padahal mereka baru saja membuka pintu menuju ujian sebenarnya, kehidupan. Dan percayalah, suatu saat nanti mereka akan rindu momen-momen selama 3 tahun bersama teman-teman mereka itu. Lalu nih, untuk para mahasiswa dengan bangga menggenggam gelar yang katanya tiket menuju pekerjaan impian. Tapi sayangnya dunia kerja ini bukan resepsi wisuda. Dunia kerja bilang, oke lah gelarmu tuh keren boy, tapi kamu bisa ngapain? Untunglah bagi mereka yang udah kuliah sambil kerja. Karena hidup sudah ngajari mereka bahwa teori tanpa praktik itu seperti mie instan tanpa bumbu. Ada bentuknya nih, tapi hambar. Yang jadi masalah besar adalah mereka yang kuliah cuma buat ngejar gelar, gengsi, dan validasi Instagram. Jurusan ngerti, isi mata kuliah lupa, tugas copy paste. Tapi begitu lulus langsung update status, finally SKS, ST, SH, Skom, call me please. Sungguh ironis tapi ya ini bukan satir, ini realita yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi sebelum kita menyalahkan pemerintah, sistem, atau semesta, marilah kita bercermin dulu. Kadang yang perlu dibenahi itu bukan cuma negara, tapi juga cara kita memandang pendidikan dan pekerjaan. Tapi serius deh, rasanya hampir tiap buka TV, TikTok, YouTube, sampai akun-akun gosip ekonomi di Instagram, isinya ya mirisnya mencari kehidupan yang layak di Indonesia. Pekerjaan yang nyarinya setengah ampun, pemecatan massal di mana-mana, hashtag kabur aja dulu, saking goibnya loker di Indonesia. Nah, ada juga pekerjaan dengan upah yang sangat tidak layak, hingga rakyat yang menangis mencari uang demi mengisi perut ia dan keluarganya. Kalian ada yang ngerasa yang sama gak sih? Atau mungkin ya karena itu realitanya. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, katanya ada 7,28 juta orang Indonesia yang menganggur. Tapi jujur ya, angka itu rasanya lebih mirip teaser daripada film utuh. Karena ya kita tahu sendiri lah, Indonesia tuh luas banget dari Sabang sampai Merauke. Belum tentu semua terdata dengan baik. Jadi jangan kaget nih, kalau jumlah aslinya mungkin lebih banyak dari angka resmi yang tercetak rapi itu. Nah, dan soal data, boleh dong kita bahas sedikit ya kan. Data di Indonesia itu ya kadang tuh kayak mantan gitu, nggak diupdate, nggak akurat, dan bikin susah move on. Contohnya aja nih, kasus bantuan untuk kemiskinan ekstrim. Ini paling sering terjadi di desa-desa terpencil, ya kan? Alih-alih tepat sasaran, malah kadang nyasar ke yang sudah punya rumah 2 lantai dan mobil 1 garasi. Kenapa? Karena datanya itu udah kadaluarsa, belum diperbarui sejak zaman orang tua kita masih pacaran mungkin. Dan kalau boleh berprasangka buruk, bisa jadi ada upaya memoles data supaya nggak terlalu menyakitkan di mata publik. Karena ya angka-angka besar kadang bikin pemerintah tuh kelihatan kurang keren di panggung rakyat. Jadi ya ini hanya mungkin nih beberapa angka dikurangi biar kelihatan adem dan enak dikonsumsi publik gitu. Ya simpelnya kita tuh hidup di negara dengan jumlah pengangguran tinggi, data yang bisa jadi kurang akurat, dan masyarakat yang sekarang tuh makin pintar membaca celah. Selain PHK massal yang makin rutin kayak promo bulanan e-commerce, ada satu lagi nih penyumbang utama jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu pertumbuhan penduduk. Saat ini tercatat lebih dari 286 juta jiwa yang ada di Indonesia ini. Itu yang tercatat ya, belum yang belum masuk database. Pokoknya jumlah penduduk Indonesia itu banyak banget. Nah tapi sayangnya pertumbuhan jumlah manusia ini itu nggak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Hasilnya ya jangan heran nih kalau katanya target pemerintah 19 juta lapangan kerja itu
masih sebatas wacana gitu. Atau lebih mirip mimpi indah di siang bolong yang terbangun karena suara tukang bakso gitu. Dan ini bukan cuma soal kebanyakan orang ya, tapi juga soal aturan yang bikin orang malas buka usaha di negeri sendiri. Mulai dari regulasi yang berbelit-belit, keamanan yang kadang setipis kulit risol, sampai dinamika politik yang kalau bisa bicara nih kan, kayak aduh udah capek lah, pusing bang. Coba ingat kasus Indonesia Airlines, maskapai yang bawa nama Indonesia tapi justru berbasis di Singapura. Iya, kayak anak kos yang pakai nama orang tua tapi tinggalnya di kontrakan sebelah. Atau Apple nih, yang memilih investasi besar-besaran di Vietnam. Itu bukan karena mereka nggak mau investasi di Indonesia besar-besaran juga, tapi karena regulasi kita itu, urusan di Indonesia itu tuh ribet seribet-ribetnya. Terlalu banyak kaki tangan yang butuh haus akan duit. Baik, mari kita bicarakan soal pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu jujur aja masih tertinggal cukup jauh dibanding negara-negara yang angkatan kerjanya itu udah bisa diajak sparring di level global. Sementara mereka sibuk mencetak tenaga kerja kompeten, kita masih sibuk cari sistem pendidikan yang pas, ya kan, gonta-ganti kurikulum. Oke, bagus gonta-ganti, tapi kayak mana? Kejelasannya itu nggak ada. Hasilnya apa? Kebingungan nasional. Guru bingung, siswa bingung, sekolah belum siap tapi disuruh adaptasi secepat 5G. Sementara itu, ketimpangan pendidikan antara kota dan daerah itu masih sangat tertinggal. Kalau di kota anak-anak udah belajar pakai tablet, di pelosok itu masih ada yang belajar itu bahkan papan tulisnya itu udah tinggal separoh. Lanjut ke pendidikan tinggi. Formatnya standar, teori, skripsi, lalu kebingungan eksistensial. Banyak perguruan tinggi yang masih fokus ke teori. Padahal yang dibutuhkan dunia kerja adalah skill nyata, bukan hafalan buku cetak. Program magang oke, tapi cuma screening sebagai formalitas. Datang, duduk, fotoin absen, selesai pulang. Ya kan? Dan akhirnya lulusan kebingungan saat masuk dunia kerja. Nggak siap bersaing secara global. Dan selamat, Anda kini menjadi bagian dari statistik pengangguran terdidik. Ya tapi jangan baper dulu lah. Ini bukan soal menjelekkan negeri sendiri. Ini soal menyampaikan fakta apa adanya. Walau memang kadang fakta itu pahit seperti kopi hitam tanpa gula. Regulasi kita tahu ambigu. Pendidikan, sekolah bingung, guru pusing, siswa pasrah, dan semua pura-pura paham pak. Ya kan, belum lagi nih ormas-ormas yang hobinya cari cuan dari perusahaan. Atau organisasi lokal yang lebih mirip penagih pajak tanpa seragam. Semua ini membuat banyak investor, termasuk warga lokal sendiri, lebih memilih membangun usaha di tempat lain. Yang penting gak ribet, gak ditagih macam-macam, punya angkatan kerja yang jago bersaing, dan gak kena intimidasi dari kelompok yang mengaku peduli rakyat tapi minta jatah parkir. Nah, apa akibatnya? Pengangguran membengkak. Dampaknya sangat terasa ini di masyarakat. Karena kalau udah nganggur ya kan, ya otomatis jadi miskin. Kalau udah miskin dan pikiran kita udah mulai gelap, ya apa yang terpikir? Jalan pintas, ya kan? Muncullah nih kriminalitas yang terjadi. Kita semua ini udah familiar lah dengan nama-nama yang bahkan terdengar kayak superhero lokal gitu. Kayak ada namanya Rayap Besi Medan, Ninja Sawit, Tuyul Kiris. Sampai ada nih pasukan jambret kece di tengah lalu lintas kota. Nah anehnya semua ini tuh udah dijadikan hiburan. Viral di media sosial, dijadikan konten lucu-lucuan, ya kan? Pejabat pun nonton sambil ketawa, bukan sambil nyusun solusi kayak mana. Karena begitu, tertawa itu lebih gampang daripada bertindak. Tapi bukan berarti semuanya gelap gulita ya teman-teman. Karena di balik semua kekacauan ini selalu ada ruang untuk bertumbuh, belajar, dan membuktikan bahwa kita bukan sekedar korban keadaan. Nah, untuk kamu yang masih mencari kerja, aku sarankan jangan menyerah. Kalau lowongan kerja memang gak kelihatan, mungkin kamu perlu jadi pencipta peluang. Ya kan? Kalau skill kamu belum relevan, asah terus, asah lagi. Bukan malah nyalahin dunia sama semua yang terjadi. Nah, kalau sistemnya rusak, ya jangan ikut rusak. Berjuanglah jadi bagian dari perubahan. Karena di tengah negara yang kadang absurd ini, orang-orang tangguh seperti kamu itu adalah harapan.
Jadi tenang, hari ini mungkin belum rezekimu, tapi besok bisa jadi itu adalah harimu. Atau kalau belum juga, ciptakan sendiri panggungmu. Karena zaman sekarang yang kuat itu bukan cuma yang pintar, tapi yang tahan banting, tahan mental, tahan pukul, tahan api, tahan air, tahan dingin. Tetap semangat pejuang lamaran kerja. Dunia boleh kejam, tapi kamu masih punya folder CV yang terus di-upgrade.